Bab 002. Sekarang kita kaya lagi, dan sisa dari penjualan perusahaan kita yang di sini dan rumah ini akan kita kumpulkan menjadi satu dan mendirikan perusahaan baru di sana, tutur Nyonya Veronica yang diangguki oleh suaminya. Sementara di dalam mobil, Cinta masih terdiam, pikirannya melalang buana, hanya dalam hitungan menit dirinya 24. Sudah menjadi seorang istri. Ambilkan cermin dan tisu basah, suara berat Devano membuat Cinta mendongak dan tanpa sengaja bertubrukan mata dengan Vano. Mereka saling bertatapan sejenak sampai suara anak buahnya yang duduk di samping sopir di depan, menyadarkan mereka. Ini tuan, yang Anda minta. Vano menerima tisu basah juga cermin, lalu menyerahkan kedua benda tersebut pada istrinya. Hapus makepmu, mataku sakit melihatnya, kata Vano membuat Cinta terkejut. Dia meremas gaunnya sendiri sebelum menerima dua benda tersebut. Diagram, laki-laki yang kini statusnya sudah menjadi suaminya itu menghina dirinya terang-terangan. Baru awal menikah saja dia sudah menghinaku, bagaimana ke depannya nanti, gumam Cinta dalam hati lalu menerima dua benda tersebut dengan tangan bergetar, menahan kesal pada suaminya itu. Berlahan dia mengangkat cerminnya, lalu sedetik kemudian. Cinta berteriak lalu melemparkan cerminnya sampai membuat mobil itu berhenti mendadak. Cinta langsung memeluk suaminya karena rasa takut yang berlebihan. Kedua orang di depannya menahan tawanya melihat dari kaca spion, wajah tegang atasannya yang dipeluk oleh istrinya dengan erat. Kenapa berhenti mendadak? Kau bisa mencelakai kami, tegas Vano yang tidak suka dengan cara sopirnya itu mengendarai mobil. Maaf tuan, kepala belakangku terkena lemparan cermin, juga terkejut dengan teriakan nona muda kata supir tersebut perlahan mengemudikan mobilnya kembali. Vedan masih menahan tawanya. Vano baru tersadar kalau dirinya saat ini sedang dipeluk erat oleh istrinya dengan tubuh yang bergetar. Jantungnya berdebar hebat. Kenapa kau memelukku? Tanya Vano menoleh ke arah istrinya yang saat ini sedang menyembunyikan kepalanya di dada bidangnya. Cinta tersadar setelah mendengarkan suara berat itu, lalu dia melepaskan pelukannya. Maaf tuan, saya tidak sengaja, saya takut melihat hantu, ucapnya bergetar. Lagi-lagi dua orang di depannya itu menahan tawanya yang sebentar lagi ingin meledak. Melihat tingkah lucu istri atasannya. Mana ada hantu di sini, ejek Vano. Membuat Cinta melototkan matanya. Anda pasti tidak akan percaya, karena Anda tidak melihatnya, barusan aku melihatnya saat bercermin. 25. Buah hahaha. Tawa kedua orang di depannya meledak, sedangkan Vano berusaha sekuat tenaga menahan kedutan di bibirnya. 26. Menuju bandara. Anak buah Vano mengambil kembali cermin yang tadi terjatuh akibat pantulan dari kepala sang sopir, lalu memberikannya kepada atasannya. Kamu lihatlah sendiri. Hantunya hanya kamu yang bisa melihatnya. Vano memberikan cerminnya kembali pada Cinta yang masih bergetar ketakutan. Karena rasa penasarannya yang begitu besar, akhirnya Cinta menerima cermin tersebut. Dengan perlahan dia menaikkan cermin tersebut ke depan wajahnya tetapi matanya terpejam dan sesaat kemudian dia membuka kedua matanya. Cinta berteriak kembali saat melihat hantu yang sama seperti tadi, dia melempar kembali cermin tersebut, sayangnya Vano lebih dulu menangkapnya. Hosh. Nafasnya memburu karena rasa takutnya yang berlebih, Cinta memegang dadanya yang terasa berdebar-debar. Sementara dua orang di depannya tertawa kembali, kali ini tawanya lebih meledak, sampai mobil itu melaju tidak tahu arah, dan hampir oleng karena sang sopir tertawa terbahak-bahak. Plak. Anak buah Vano memukul supir tersebut, karena hampir mencelakai mereka untuk yang kedua kalinya. Iya maaf tuan, sang supir bergidik ngeri melihat tatapan atasannya dari kaca spion tengah yang begitu menyeramkan. Menatapnya begitu tajam, seperti belati yang ujungnya sangat runcing. Karena gregetan dengan gadis di sampingnya ini,
Vano menarik tengkuk Cinta untuk menghadap cermin yang sedang ia pegang. Lihat. Nih hantunya, kata Vano menahan tawanya, melihat Cinta yang sedang memejamkan matanya karena takut. Kepala Cinta tidak bisa bergerak karena ditahan tengkuknya oleh tangan kekar suaminya. Mau tidak mau dia pun membuka matanya perlahan, lalu melihat ke arah cermin. Dek. Matanya hampir keluar dari tempatnya, karena sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Takut sekali. Matanya sudah menyipit karena akan memejamkan matanya kembali, tapi dicegah oleh Vano. Jangan pejamkan matamu dulu. Lihat dengan seksama, ujar Vano dengan suara beratnya namun lembut. Wajahnya terlihat sangat shock melihat kenyataan yang sebenarnya. Bola matanya, hidungnya, bibirnya, mirip dengan dirinya. Ternyata yang ia kira hantu adalah dirinya sendiri. 27. Bagaimana mungkin, Cinta meraba-raba wajahnya sendiri. Makeup jelek semakin hancur karena air matanya tadi saat selesai menikah. Air mata itu melunturkan make-upnya. Eyeliner dan maskaranya luntur sehingga wajahnya berwarna campur aduk. Bedaknya juga yang berwarna kuning sangat berbeda dengan wajahnya yang putih bersih. Benar-benar sangat mengerikan, Cinta saja jijik dengan wajahnya itu, apalagi orang lain. Cinta mengepalkan tangannya kuat-kuat, kurang ajar mereka. Mereka keterlaluan, mereka mempermalukan aku di hadapan suamiku dan orang-orangnya. Setidaknya, jangan keterlaluan seperti ini, mana tadi ada kamera yang mengabadikan momen tersebut. Cinta memang tidak peduli dengan penampilannya, tapi bukan berarti sangat jauh dari dugaannya. Cinta benar-benar malu, semua orang pasti menahan tawanya melihat wajah dirinya yang sangat buruk. Cinta mengambil tisu basah yang jatuh di bawah kursinya, tanpa sabar ia merobek plastik yang membungkus tisu basahnya untuk ia ambil. Dengan kasar Cinta menggosok-gosok wajahnya dengan tisu basah tersebut membuat Vano bergidik. Tapi ia tidak berani mencegahnya, apalagi melihat wajah merah itu, wajah antara malu, marah juga kesal menjadi satu. Setelah beberapa menit, akhirnya wajah Cinta sudah sangat bersih alami dan sangat cantik, membuat kedua orang di depannya menganga tidak percaya, melihat wajah bidadari bersembunyi di balik topeng buruk rupa seperti tadi. Vano berdehem untuk menyadarkan kedua orang di depannya yang menatap istrinya lewat kaca spion tengah, membuat kedua orang tersebut kembali melihat jalan yang ada di depannya. Sedangkan Vano tidak terkejut, karena dia sudah pernah melihat wajah aslinya, bahkan wajah cantik saat baru bangun tidur itulah yang membuat dirinya selalu terbayang-bayang wajah itu, wajah sembab, sorot mata yang penuh luka, itu membuatnya iba dan selalu memikirkannya, sampai-sampai Vano ingin memilikinya. Vano ingin mengobati luka yang dia belum ketahui karena apa, tapi saat melihat sorot mata dari keluarganya, dia bisa menilai kalau mereka semua tidak suka pada istrinya. Walaupun awalnya dia mengira luka itu karena patah hati setelah ditinggal menikah, nyatanya, luka itu ada yang lebih dalam lagi penyebabnya. Cinta membuang asal tisu basah bekas membersihkan wajahnya, dia melihat wajah-wajah munafik itu, sehingga ia lempar begitu saja, seolah-olah mengenai wajah mama tiri dan saudara tirinya. Padahal dia tidak menyadari kalau lemparan tisu itu mengenai kepala orang di kursi depan. Air matanya luruh saat mengingat-ingat perlakuan buruk mereka. Hiks. Vano memberikan tisu kering pada Cinta. Terima kasih, ucapnya lalu Cinta menghapus air matanya. Sedikit membungkukkan badannya untuk membuang ingusnya. Sruut. 28. Setelah benar-benar bersih, kali ini Cinta membuangnya ke tempat sampah mini yang ada di dalam mobil mewah suaminya. Sedangkan Vano sesekali melirik istrinya yang menurutnya sangat lucu, tidak ada perasaan jijik di sana, yang ada dia ingin sekali memeluknya, menguatkan dirinya kalau di dunia ini dia tidak sendiri. Vano melihat tabletnya yang berisi data-data Cinta, dia belum sempat meretas CCTV yang ada di rumah Cinta. Karena terlalu lelah juga kurang tidur semalaman akhirnya Cinta tertidur di dalam mobil.
Dengkuran halus terdengar di telinga Vano, membuat Vano menoleh dan tersenyum melihat Cinta tidur dengan mulut terbuka, lalu dia menarik kepala Cinta dengan lembut, agar menyender di bahunya. Perjalanan menuju bandara sekitar 1 jam, Vano akan langsung membawa istrinya pulang ke negaranya, meninggalkan Luka di sini untuk selama-lamanya. Ayo persiapkan diri kalian, sore nanti kita akan segera pindah. Kata Tuan Agam tidak mau dibantah. Baik Pak. Kata Nyonya Veronica tersenyum senang, sedangkan Sandra bibirnya keluh untuk mengiyakan, dia rindu ingin bertemu kekasihnya, tapi dia pun sedikit tidak suka dengan negara itu karena aturannya, sedangkan di negara ini dia terbiasa bebas bergaul dengan siapa saja, temannya banyak di sini. Bagaimana Sandra? Tanya Tuan Agus yang melihat wajah putrinya terlihat bingung. Baik Pak. Sandra akan bersiap-siap, tapi Sandra akan menemui teman-teman Sandra dulu Pak, sahut Sandra langsung berjalan ke kamarnya dengan langkah gontai. Sandra menghubungi teman-temannya untuk sekedar berkumpul, karena dia akan meninggalkan negara ini, pasti dia akan sangat merindukan teman-temannya. Hufet. Dengan malas, Sandra mengambil kopernya, lalu memasukkan baju-bajunya yang cukup banyak, sampai ada beberapa koper yang isinya penuh. Selamat tinggal semuanya. Nanti kalau ada waktu, aku akan kesini lagi, ucap Sandra pada teman-temannya. Saat ini Sandra dan teman-temannya sedang berada di kafe, seharusnya seperti biasa berkumpul di klub malam, berhubung hari masih siang jadi mereka memutuskan untuk bertemu di kafe dekat rumah Sandra. Sayang sekali. Teman kita yang paling baik, juga paling royal akan pindah, pasti nanti kita akan merasa kehilangan, sahut temannya yang berpakaian mini. 29. Pulang membawa istri. Terdengar lenguhan panjang yang keluar dari mulut manis seorang gadis. Pelan-pelan ia membuka matanya, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam kornea matanya, lama-kelamaan mata itu terbuka lebar. Cinta membuka matanya lebar-lebar, dia menelisik ruangan yang tidak terlalu besar namun sangat nyaman, matanya terbelalak saat mengetahui kalau ternyata dirinya berada di sebuah kamar. Kamar yang berada di jet pribadi. Cinta tidak bodoh, walaupun dia tidak sekaya itu, tapi dia sering naik jet pribadi milik Tante Karin. Matanya terbelalak saat menyadari kalau dirinya sudah berganti pakaian. Pakaian yang menurutnya kurang nyaman, celana panjang dan kaos oversize berlengan panjang, dia berpikir sejenak, kira-kira siapa yang mengganti pakaiannya. Cinta melebarkan matanya saat teringat, kalau saat ini, dirinya sudah menikah. Apakah suamiku yang mengganti pakaianku? Cinta bertanya dalam hati. Kalau memang iya, ya sudahlah. Toh, dia sudah pernah melihat semuanya. Lalu dia duduk sebentar. Mengedarkan pandangannya mencari kamar mandi. Matanya berbinar saat melihat ada kamar mandi, dia langsung menuju ke sana. Ceklek. Kamar mandi tidak terlalu besar, tapi semuanya lengkap. Tanpa pikir panjang, Cinta melepaskan semua pakaiannya dan mengguyur tubuhnya di bawah shower. Air dingin yang mengalir di tubuhnya, membuat tubuhnya segar seketika. Setelah benar-benar bersih, barulah Cinta mengambil handuk putih yang sudah tergelantung di tempat khusus. Ia menggosok tubuhnya sampai kering lalu memakai pakaiannya kembali. Cinta menggulung rambut basahnya menggunakan handuk, lalu keluar. Ceklek. Di sana sudah terlihat seorang wanita cantik sedang berdiri membawa nampan. Yang Cinta tebak adalah seorang pramugari. Permisi Nona. Ucapnya ramah. Iya. Jawab Cinta sopan. Anda melewatkan makan siang Nona, jadi saya bawakan makanan untuk Anda. Setelah selesai makan, Tuan meminta Anda untuk keluar, kata pramugari itu sambil meletakkan nampan yang berisi makanan ke atas meja kecil di dalam ruangan itu. Terima kasih. Ucap Cinta mendekat ke arah kursi single. Setelah memastikan pramugari itu sudah keluar, Cinta langsung menyantap makanan lezat yang ada di depannya. 30.
Sesuap demi sesuap, makanan itu masuk ke mulutnya, ada sensasi yang berbeda di sana. Cinta membayangkan dirinya seperti ratu, yang apa-apa serba dilayani. Ah, seandainya aku menjadi istri yang sangat dicintai oleh lelaki kaya raya itu, pasti hidupku sangat bahagia, meminta apapun tinggal mengaitkan matanya, maka akan langsung terkabul, gumamnya terkekeh. D. Persetan dengan cinta, yang terpenting banyak harta maka hidup akan bahagia. Jadilah seorang ratu di kerajaan modern ini, lanjutnya masih terkekeh. Cinta makan dengan lahap, karena memang perutnya sangat lapar, tidak membutuhkan waktu yang lama, cinta menghabiskan satu piring makanan yang sangat lezat, lalu mengelap sisa-sisa makanan yang menempel pada bibirnya menggunakan tisu yang sudah tersedia di atas meja. Di luar, Vano tersenyum menggelengkan kepalanya mendengar gumaman cinta, yang bercita-cita menjadi seorang ratu. Persiapkan dirimu karena ucapanmu akan segera terwujud, ucap Vano lirih lalu meletakkan tabletnya di atas meja. Sedari tadi dia meretas CCTV yang ada di rumah Tuan Agam. Tangannya terkepal kuat, saat melihat penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Nyonya Veronica dan saudara tirinya Sandra. Dia tidak menyangka, ada orang sekejam itu. Dulu saudara kembarnya juga memiliki keluarga toksik, tapi tidak pernah mengalami kekerasan fisik. Ceklek. Pintu kamar terbuka, dan menampilkan seorang gadis bertubuh mungil, dengan kaos panjang kebesaran, itu malah terlihat imut. Vano saja sampai terpaku melihat wajah polos tanpa riasan apapun serta rambutnya yang masih basah belum disisir. Cinta jadi salah tingkah saat mata suaminya tidak lepas memandangnya. Cinta berdehem keras untuk menyadarkan suaminya. Vano langsung tersentak, mengubah ekspresinya menjadi datar kembali. "Apa kau sudah makan?" tanya Vano datar namun terkesan lembut. "Sudah," jawabnya. "Duduklah," kata Vano mempersilahkan Cinta untuk duduk di sampingnya. Cinta hanya menunduk takut, ia memainkan jari-jarinya. Vano mengulurkan sebuah undangan pernikahan. "Apa ini?" tanya Cinta menoleh ke arah suaminya. 31. Bukalah. Cinta membuka undangan mewah itu, matanya membola melihat nama yang tertera di sampul undangan. Avan dan Aleana. Lirihnya. Hatinya masih sedikit nyeri mendengar nama itu, tapi dirinya berusaha untuk kuat. "Mau ikut datang atau tidak?" tanya Vano yang pura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Cinta mengangguk, "Kalau Anda berkenan untuk mengajakku, aku ikut." Memang siapa dia?" tanya Cinta pun sama, dia pura-pura tidak tahu. Vano ingin tertawa melihat wajah istrinya yang pura-pura tegar, padahal dia tahu kalau Cinta sedang tidak baik-baik saja. "Tentu saja. Kami para pengusaha, pasti mengenal satu sama lain, meskipun perusahaan kita bergerak di bidang yang tidak sama," tutur Vano. Cinta mengangguk, "Benar saja, papanya pun pasti ikut menghadiri pesta tersebut, termasuk Sandra yang akan datang dengan kekasihnya. Bersiaplah. Sebentar lagi akan mendarat, kita akan langsung menuju ke kediamanku," kata Vano datar, sesekali melirik ke arah istrinya yang sedari tadi menunduk saat tidak berbicara. "Baik. Di mana ponselku?" tanya Cinta pelan. Vano mengangkat alisnya dan dagunya, menunjuk ke arah laci yang berada di bawah meja. Cinta mengangguk lalu mengambilnya. "Terima kasih." Tidak ada notifikasi apa-apa dari ponselnya. Cinta merupakan gadis introvert, tidak memiliki teman, di hidupnya dia selalu menyendiri. Mereka duduk saling diam, tanpa bicara apa-apa, sibuk dengan ponselnya masing-masing. Sesekali Cinta tertawa saat melihat adegan yang menggelitik perutnya. Saat ini dia sedang menonton drama Korea, yang membuatnya baper juga lucu. Karena penasaran, Vano melirik ke arah film yang sedang Cinta tonton. Sayangnya pas Vano melirik, di sana sedang dalam adegan ciuman, membuat Vano langsung membuang muka. Dia teringat saat malam itu, saat pertama kalinya dia menyentuh seorang gadis,
walaupun tidak sepenuhnya berhubungan, setidaknya dia sudah paham rasanya berciuman. Tubuhnya panas dingin, lalu berjalan ke kamar mandi yang ada di kamarnya, mencuci muka, sekaligus bersuci, karena matanya sudah ternoda. Cinta hanya menoleh sebentar suaminya yang berjalan masuk ke dalam. 32. Hal itu sudah biasa bagi Cinta yang terbiasa nonton film drama romantis, tetapi tidak untuk Vano. Dia tidak suka menonton film romantis, bahkan dia lebih fokus bekerja. Vano selalu menundukkan kepalanya, walaupun dia laki-laki dewasa, tapi Vano tidak pernah menonton film dewasa. Setelah beberapa jam mengudara, kini pesawat jet pribadi miliknya mendarat sempurna di bandara. Ayo turun, ajaknya. Cinta berjalan di belakang Vano, dan di belakangnya diikuti oleh beberapa bodyguard. Drap, drap, drap. Rombongan Vano telah tiba. Papi, 33, pulang. Papir, teriak Tiaren saat melihat Vano berjalan mendekat ke arahnya dengan langkah cepat. Hap. Vano langsung menangkap putranya lalu menggendongnya. Jagoan papi. Vano mengelus rambut Tian dengan sayang. Kenapa ikut ke sini? Ini sudah malam loh. Tanya Vano lembut. Tadi siang Tian tidurnya lama sekali, jadi sekarang Tian tidak bisa tidur, ucapnya cemberut. Tapi papi jangan bilang-bilang sama Momi ya, tadi Tian kabur, karena semuanya sudah tidur, kata Tian memegang kedua telinganya sendiri. Tapi sesaat kemudian dia tertawa. Dek. Momi, gumam Cinta pelan. Lain kali tidak boleh begitu ya, Tian harus izin dulu sama Momi kalau mau kemana saja. Tutur Vano yang diangguki oleh putranya. Momi sudah tidur, yang lain pun sama, tidur, Tian tidak mau ganggu Momi. Tian menoleh ke arah samping papinya. Siapa tante itu? Tanya Tian penasaran melihat wanita cantik yang bertubuh mungil. Oh kenalin, ini Mami. Istrinya papi, jawab Vano menoleh ke arah istrinya. Tian mengerutkan keningnya karena merasa heran dengan wanita yang ada di samping papinya. Kenapa tidak seperti Momi? Tanya Tian penasaran, karena Tian ingin maminya seperti Momi, memakai jilbab. Belum sayang, semuanya butuh proses, dulu Momi juga begini, nanti kita ajarin pelan-pelan ya. Yang penting Mami ini, orangnya sangat baik, bisik Vano lembut tanpa didengar Cinta. Tidak mungkin kan Vano asal memperistri orang kalau tidak lebih dulu mengenal sifat aslinya. Ya. Walaupun dari mata-mata yang ia kirim, untuk selalu mengintai Cinta saat di luar rumah. Tian mengangguk, dia mengerti sekarang. Apa kabar Mami? Sapa Tian sangat sopan. Tian turun dari gendongan papinya lalu meraih tangan maminya untuk dicium punggung tangannya. Cinta sangat tersentuh dengan awal pertama berjumpa, tidak seperti rumor di luar sana. Yang mengatakan bahwa putra Tuan De Vano sangat nakal. 34. Baik sayang. Siapa namamu tampan? Cinta berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan anak tirinya. Namaku Tian Mami. Jawabnya tersenyum. Nama Mami siapa? Lanjutnya. Nama yang bagus. Ujinya. Kalau nama Mami. Cinta sayang, sekarang Tian sudah jadi anak Mami. Oke. Ucap Cinta lembut membuat hati Vano yang memperhatikan mereka merasa hangat. Semoga Cinta memareng ditakdirkan untuk menjadi ibu bagi Tian dan untuk anak-anakku kelak, gumam Vano dalam hati penuh harap. Baik Mami. Ayo kita pulang, ajak Tian menggandeng tangan maminya. Cinta menoleh ke belakang, melihat ke arah suaminya. Sedangkan Vano hanya menganggukkan kepalanya, dia ada urusan dengan anak buahnya yang membawa Tian ikut menjemput dirinya. Kenapa kamu bawa Tian ke sini? Tanya Vano tajam kepada anak buahnya. Maafkan kami Tuan. Tadi Tuan muda menangis,
dan memaksa kami agar mengajaknya ikut menjemput Anda, tegas anak buah Vano menunduk karena takut dengan tatapan tajam tuannya. Kami juga tidak enak untuk membangunkan Tuan Dev serta Nyonya Maura, lanjut Ria. Baiklah. Lain kali jangan diulangi lagi, kata Vano datar lalu mengikuti dua orang berbeda usia dan jenis kelamin sedang berjalan di depannya menuju mobil yang sudah terparkir di depan pintu lobi. Sambil mengirim pesan pada saudaranya bahwa saat ini Tian sedang bersama dirinya. Silahkan, Tuan. Nona. Tuan muda. Anak buah Vano membukakan pintu mobilnya untuk 3 orang. Cinta masuk terlebih dulu lalu diikuti Tian yang diangkat oleh Vano, kemudian barulah Vano ikut naik. Mami. Berasal dari negara mana? Kok rambut Mami warnanya pirang? Kulitnya juga sangat putih. Tanya Tian pada Cinta yang duduk di sampingnya. Saat ini Tian duduk diapit oleh orang tuanya. Mami dari Negaran, jadi rambut Mami dari dulu seperti ini. Jawab Cinta lembut, mengelus rambut Tian, walaupun usianya masih sangat muda tetapi jiwa keibuannya sangat terlihat, mungkin karena Cinta kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga saat pertama kali melihat Tian dirinya langsung merasa iba, dan berniat dengan sepenuh hati, ingin menjadi ibu sambung yang baik untuk Tian, dia akan menjadi sosok ibu tiri yang baik, berbanding terbalik dengan ibu tirinya. Walaupun mungkin suaminya tidak bisa mencintai dirinya, begitupun dengan Cinta yang sulit untuk membuka hatinya pada laki-laki lain lagi untuk saat ini. 1. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang, saling bercanda juga tertawa renyah, sesekali Vano yang sedang mengecek pekerjaannya lewat tablet. Melirik ke arah istrinya yang sedang tertawa renyah, seperti tidak ada beban di sana. 35. Beberapa saat kemudian, Tian tertidur karena terlalu lelah. Banyak berbicara juga tertawa, Tian menyandarkan tubuhnya pada Cinta yang sedang memeluknya, mengusap-usap punggung Tian lembut. Diam-diam Vano mengangkat sudut bibirnya sangat tipis. Ciit. Mobil berhenti tepat di pelataran rumah Vano yang begitu sangat mewah. Dengan pelan dan kehati-hatian, Vano mengangkat tubuh kecil putranya. Membawanya langsung menuju ke kamarnya yang berada di samping kamar utama. Di bandara, keluarga Cemara sedang berjalan membawa kopernya masing-masing. Mereka hanya membawa sedikit, sisanya sudah ada yang mengirimkannya terlebih dahulu di tempat tujuan, karena sebelum pergi Tuan Agam sudah menyuruh orang untuk membeli rumah mewah di sana. Kenapa harus sekarang, Pak? Kita pindah. Sandra cemberut sambil menarik kopernya. Lebih cepat lebih baik. Kamu tidak lihat, hutang Papa sangat banyak, kalau kita tidak segera pindah dan mendirikan perusahaan lagi, sudah dipastikan kita akan jatuh miskin, balas Tuan Agam menarik kopernya juga. Sandra tidak akan pernah miskin, bukankah sebentar lagi Sandra akan menikah dengan Roger? Timpal Nyonya Veronica tersenyum. Benar mah. Kalau tidak ada Roger di sana, mana mau, Sandra pindah ke sana, tutur Sandra tersenyum penuh arti. Kamu menemang pintar cari calon suami, ucap Nyonya Veronica bangga. Besok malam, Papa dapat undangan dari Iqbal. Katanya mereka akan melakukan resepsi putranya. Afan, kata Tuan Agam menyesal. Seharusnya, Cinta yang ada di sana sebagai menantu Iqbal. Tapi ya sudahlah. Namanya belum jodoh. Memang sudah nasib Cinta saja yang harus menikah dengan seorang duda beranak satu. Timpalnya tersenyum penuh arti, padahal dalam hatinya dia tidak rela kalau sampai Cinta menikah dengan Afan. Iya dong. Sandra akan meminta Roger cepat-cepat menikahi Sandra, tidak ada tunangan-tunangan, ucapnya penuh harap. Bener itu Sandra, Roger itu tampan, kaya pula, pasti banyak gadis yang mengincarnya. Kata Nyonya Veronica.
Gak mungkin mah, Roger itu sudah cinta mati sama Sandra, kilahnya. Pastilah Roger cinta mati sama kamu itu anak mama yang paling cantik, bahkan bukan hanya Roger saja yang tergila-gila padamu. Mama yakin, saat kamu berada di sana juga pasti akan menjadi pusat perhatian. Nyonya Veronica sangat bangga pada putrinya itu. 36. Gara-gara tamu bulanan. Vano akan menutup pintunya tetapi Cinta masih diam duduk tepi ranjang putranya. Ayo keluar. Tian akan terganggu tidurnya kalau di dalam ruangannya ada orang lain, kata Vano datar. Baik, balasnya menurut. Cinta mengangguk lalu berjalan mengikuti suaminya. Letak kamar Tian ada di sebelah kamar utama, jadi mereka berjalan tidak terlalu jauh. Ceklek. Vano membuka pintu kamarnya, terlihat di sana ruangan yang sangat luas. Interior klasik bercampur modern, terlihat hangat juga sangat nyaman. Ranjang ukuran big size, sofa yang terlihat sangat empuk. Juga ada meja rias lengkap dengan peralatan make up juga skincare. Sebelum Vano kembali ke rumahnya, dia sudah menyuruh anak buahnya untuk membelikan perlengkapan untuk istrinya. Kau bisa istirahat dulu atau membersihkan tubuhmu. Di walk-in closet sudah tersedia perlengkapan untukmu. Aku akan menemui orang-orangku dulu. Baik. Jawab Cinta singkat dan masih menundukkan kepalanya, antara takut juga malu dengan laki-laki di depannya, yang kata mama tirinya adalah laki-laki kejam, tetapi setelah beberapa jam bersamanya, belum sekalipun dia melihat atau mendengar kata-kata kasar dari mulut maupun tingkahnya, semuanya biasa saja. Malah terkesan lembut dan hangat, apalagi setelah bertemu dengan putranya, hanya ada raut wajah lembut di sana. Setelah kepergian suaminya, Cinta masuk ke dalam walk-in closet. Dia berniat untuk mengambil baju tidur, wajahnya tercengang, mulutnya ternganga melihat deretan pakaian di sebuah lemari dengan kaca transparan. Berhadapan dengan pakaian laki-laki, yang ia tahu, pasti milik suaminya. Semuanya tertata rapi, bahkan sepatu, sendal juga tas, serta aksesoris lainnya sudah tersedia di sana. Ini sih butik namanya, gumamnya. Cinta mendekat ke arah deretan baju-baju, terdapat 3 lemari pakaian yang menurutnya sangat besar. Cinta melihat satu persatu isi dari lemari tersebut. Satu lemari berisi dress pendek maupun panjang seperti yang biasa ia kenakan. Ada juga linger serta piyama pendek maupun panjang. Di lemari yang satunya berisi baju-baju maupun kemeja, baju kasual dan celana panjang maupun rok semuanya panjang. Dan untuk lemari yang terakhir. Ini yang membuatnya semakin terkejut karena di sana berisi gamis. Benar-benar bukan seleranya. Cinta tersentak karena teringat akan sesuatu. Tuan Devano kan memang seorang duda. Mungkinkah ini milik mantan istrinya? Tadi, kata Tian dia masih 37. Memiliki Momi, mungkinkah ini semua miliknya? Cinta menutup mulutnya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Dia keluar lagi dari ruangan itu, tidak jadi memilih pakaian yang ada di dalam, karena tem itu bukan miliknya, lalu membuka koper miliknya yang masih tergeletak di sisi ranjang. Cinta mengambil baju gantinya. Lalu masuk ke kamar mandi, untuk membersihkan tubuhnya. Bisa-bisanya dia menikah denganku tapi masih menyimpan baju-baju istrinya. Benar-benar tidak menghargaiku, gumamnya merasa kesal. Bukan kesal karena cemburu, tapi kesal saja, entah kesal karena apa. Hufet. Cinta tersenyum kecut, jangan terlalu berharap Cinta, dia menikahimu hanya karena rasa tanggung jawabnya. Lalu Cinta masuk ke dalam kamar mandinya. Kamar mandinya sangat luas, mungkin kamar mandi di rumah Kak Avan juga sangat luas seperti ini. Sayangnya aku tidak boleh sama sekali masuk ke kamarnya. Cinta melepaskan seluruh pakaiannya. Membiarkan tergeletak di lantai.
Dan saat tinggal bagian bawahnya dia menjerit. Bukan menjerit takut, tapi menjerit karena senang, karena di celana dalamnya ada noda darah yang baru sedikit, artinya cinta tidak hamil. Cinta lompat-lompat kegirangan. Sampai akhirnya tak sengaja cinta menginjak pakaiannya sendiri. Cinta terpeleset dan akan terjengkang ke depan. Siapapun. Tolong aku, gumamnya sebelum mendarat di lantai kamar mandi. Cinta memejamkan matanya karena takut. Vano menangkapnya. Hampir saja tubuhnya mengenai lantai, kalau Vano tidak menangkapnya. Dek. Glek. Vano menelan ludahnya kasar melihat pemandangan yang sudah 2 kali ini dia lihat. Bahkan saat ini, Vano sedang 38. Menyentuh bagian depan cinta, kulit bertemu kulit. Cinta membuka matanya perlahan. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan seseorang di belakangnya. Matanya terbelalak saat melihat siapa yang menangkapnya. Cinta langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi dadanya yang terekspose. Tuan, kenapa Anda kesini? Tanya Cinta menunduk malu. Wajahnya merah padam. Kali ini Cinta benar-benar sangat malu. Sungguh, dia rasanya ingin menghilang saat ini, kalau dulu dirinya sedikit mabuk jadi tidak sadar, sedangkan saat ini, dirinya sadar sepenuhnya. Maaf, tadi aku mendengarmu berteriak. Mau masuk tapi ragu, tapi mendengarmu berteriak lebih kencang. Aku refleks masuk dan melihatmu akan jatuh, aku langsung menangkapmu. Kalau begitu aku permisi. Kata Vano terburu-buru langsung berjalan keluar. Wajahnya memerah menahan sesuatu. Di belakang pintu, Vano memegang dadanya. Nafasnya memburu. Hufet. Vano lebih memilih untuk keluar dari kamarnya, untuk menenangkan tubuhnya yang terasa panas. Setelah beberapa menit kemudian, Cinta keluar dari kamar mandi, sudah lengkap dengan piyama pendeknya, melihat kamar kosong, cepat-cepat Cinta naik keranjangnya, lalu mencoba untuk memejamkan matanya, karena rasa kantuk yang semakin mendera. Menaikkan selimutnya sampai ke lehernya. Hani. Sandra berlari setelah melihat kekasihnya datang menjemputnya. Grip. Sandra memeluk Roger dengan erat. Aku merindukanmu Hani. Ucap Sandra manja. Aku juga. Jawab Roger datar, hatinya merasa berbeda, kenapa tidak ada rasa bahagia yang membuncah saat bertemu dengan kekasihnya, harusnya dia senang bukan, tapi kini ia merasa sangat hambar. Roger mengurai pelukannya lalu menoleh ke arah calon mertuanya. Selamat datang Om. Tante. Ucap Roger sopan, mencium punggung tangan mereka. Wah Roger. Kau semakin bertambah tampan saja, sudah beberapa bulan tidak bertemu, kata Nyonya Veronica menggoda calon menantunya itu. 39. Tante bisa saja, bagaimana kabar kalian? Tanya Roger ramah. Seperti yang kamu lihat, kami semua sangat baik. Roger melihat-lihat ke arah belakang mereka bertiga, Cinta mana? Aku akan menceritakan semuanya kepadamu, ayo. Aku lelah ingin pulang, jawab Sandra manja. Dia menggandeng lengan kekasihnya yang terlihat berbeda, tapi Sandra mencoba untuk menepis semuanya. Mereka berjalan bersama menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Roger. Mereka berbeda mobil. Roger bersama Sandra, dengan dia sendiri yang mengemudikan mobilnya, sedangkan orang tua Sandra pakai mobil di belakangnya dengan sopir milik Roger yang mengemudikan. Roger sudah diberitahu di mana rumah calon mertuanya itu, jadi dengan mudah dirinya langsung ke sana, Hani. Apa kau tidak senang? Aku pindah ke sini. Tanya Sandra lembut dengan mata berkaca-kaca. Roger menoleh,
Dirinya merasa bersalah sudah membuat kekasihnya sedih. Bukan begitu baby. Tentu saja aku sangat senang, jawab Roger tersenyum mengelus rambut bergelombang kekasihnya. 40. Keluarga Cemara. Vano tidak tidur di kamarnya, karena dia takut tidak bisa menahan diri. Akhirnya Vano tidur di kamar putranya. Sampai keesokan harinya, Cinta bangun dan berjalan menyusuri rumah yang sangat besar itu, bisa dikatakan sebuah mansion. Padahal ada lift, tapi Cinta lebih memilih untuk berjalan melewati anak tangga yang cukup banyak, sambil mengedarkan pandangannya. Setelah sampai di bawah di sana para pekerja sudah mulai melakukan tugasnya dengan baik, ada yang menyapu, mengelap debu di semua perabotan mahal milik suaminya. Permisi. Dapur di mana ya? Tanya Cinta sopan pada pekerja yang sedang membersihkan debu dari 2 buah guci besar yang berada di sisi anak tangga. Nona Cinta. Ucap pembantu tersebut terkejut, melihat istri dari majikannya sangat cantik. Cinta tersenyum mengangguk. Itu Non. Di sebelah sana, tunjuk pekerja pada ruangan di belakang tangga. Terima kasih, ucapnya, lalu berjalan ke tempat yang pekerja tadi tunjuk. Dan benar saja, setelah beberapa langkah berjalan, Cinta sudah sampai di dapur. Selamat pagi Non. Cinta. Sapa seorang pembantu yang usianya 50-an. Pagi Big. Bibi tahu namaku? Tanya Cinta tersenyum. Tentu saja. Sebelum Tuan berangkat ke negara Nona untuk menikahi Anda, Tuan terlebih dahulu mengatakan kepada kami semua untuk bersiap-siap menyambut Anda, tetapi sayangnya Nona dengan Tuan pulang sudah larut malam, jadi kami semua sudah tidur, maafkan kami. Sesalnya. Tidak masalah. Jawab Cinta. Nona. Kenapa sudah ada di sini? Tanya Bibi Nelly. Sedikit terkejut, pasalnya Nona mudanya ini mau menginjakan kakinya di dapur, padahal dia anak orang kaya seperti yang Tuan Vano bilang. Tidak apa-apa Big, aku suka memasak, jadi kali ini aku ingin memasak. Dan Bibi bisa bantu aku, karena aku tidak tahu selera orang rumah ini, kata Cinta. Apa tidak apa-apa Non? Tanya Big Nelly ragu. Tentu saja Big. Ayo. Baik Non. Sementara sedari tadi, seseorang memandangnya tidak suka, dia adalah pengasuh Tian sedari Tian kecil, menggantikan perawat Tian karena harus kembali lagi ke rumah sakit. Cinta dengan cekatan memasak menu makan sederhana untuk sarapan, karena di rumahnya dia sudah terbiasa. Mama tirinya tidak membiarkan dirinya ikut makan saat papanya tidak ada, jadi Cinta masak sendiri. Setelah mengetahui kalau makanan yang Cinta masak, rasanya enak. Nyonya Veronica jadi menyuruh Cinta untuk 41. Memasak setiap hari kalau tidak ada papanya. Semua makanan sudah tertata rapi di meja makan, lalu Cinta pamit untuk ke kamarnya. Aku akan ke kamar dulu Big. Ucapnya ramah. Baik Non. Balasnya tersenyum, sambil mengelap membersihkan peralatan yang baru saja digunakan untuk memasak. Kali ini Cinta berjalan lewat lift agar cepat sampai ke kamarnya. Di sana dia melihat kalau suaminya sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Vano mendekat dan memberikan dasinya. Apakah kau bisa memakaikannya? Tanya Vano lembut, menerka pura-pura melupakan kejadian yang sangat memalukan semalam, seolah-olah kejadian semalam tidak pernah ada. Kini mereka terlihat biasa. Cinta mengangguk lalu meraih dasinya di tangan suaminya. Vano sedikit membungkukkan badannya karena tinggi badan Cinta yang hanya 165 cm, sedangkan dirinya 185 cm, perbedaan yang cukup jauh membuat Cinta berjinjit, berusaha mengikat dasinya agar terlihat sempurna.
Cinta menahan nafasnya, melihat mata indah itu tidak berkedip menatap dirinya, Cinta jadi salah tingkah. Sudah. Wajahnya memerah menahan malu, karena itu terlalu dekat. Bahkan hembusan nafas Vano begitu tercium, sangat wangi dan segar. Anda bisa menunggunya di bawah, aku akan berganti baju sebentar, karena ini bau bumbu, ucapnya lalu berjalan ke kamar mandi dengan langkah cepat. Cinta benar-benar merasa malu, kejadian semalam saja belum lupa, ditambah pagi ini, begitu sangat dekat seperti tadi. Di dalam kamar mandi, Cinta memegang dadanya yang berdebar lebih kencang. Hufet. Cinta membuang nafasnya kasar. Lalu mulai mencuci muka dan berganti pakaian. Lalu masuk ke kamar putranya yang ternyata sudah kosong. Cinta segera turun, dan menuju ruang makan, ternyata suami dan putranya sudah menunggu dirinya di ruang makan. Selamat pagi Mami, sapa Tian ramah, terlihat wajah ceria di sana. Vano hanya menyunggingkan senyumnya tipis. Pagi sayang, balas Cinta tersenyum ramah. Kalau dari jauh mereka terlihat keluarga bahagia. Cinta melayani suaminya dengan baik. Tian mau apa? Tanya Cinta penuh perhatian membuat seseorang yang berdiri di belakang Tian mencebikkan bibirnya. Ayam goreng. Maaf Nona. Tapi tuan muda terbiasa disuapi, selama ini tidak pernah makan sendiri, sela pengasuh Tian. 42. Cinta tersenyum mendengar penuturan pengasuh putranya itu, lalu menoleh ke arah Tian. Apakah Tian ingin mencoba makan sendiri? Tanya Cinta lembut. Maaf Nona, tapi tuan muda sudah bersih, nanti akan belepotan kalau tidak disuapi, sanggah pengasuhnya. Vano menatap tajam pengasuh tersenyum, agar diam. Tian mengangguk. Mau. Tian mau makan ayam goreng pakai tangan, seperti Dava dan Dayan, Tian kalau di rumah Momi selalu bebas, Mominya tidak pernah menuntut agar selalu bersih, karena setiap menginap di sana, pengasuhnya tidak boleh ikut, berbeda kalau di rumahnya sendiri, Tian sering tertekan, begini begitu serba dilarang, alasannya. Takut kotor. Kalau begitu makanlah. Kalau kotor nanti bisa dibersihkan, ucapnya lembut lalu mengambil ayam goreng Upin Ipin pada piring Tian. Terima kasih Mami, ucap Tian penuh semangat. Dengan senang hati, Tian melahap ayam gorengnya, begitupun dengan Vano dan Cinta, mereka makan dengan lahap. Rasanya sangat lezat makanan yang dibuat Cinta, Vano sesekali melirik Cinta yang sedang makan. Setelah selesai, Cinta membantu Tian untuk membersihkan mulut dan tangannya dengan tisu basah sampai benar-benar bersih dan tidak bau amis. Seperti seorang ibu yang sudah berpengalaman, Cinta sangat luwes membantu Tian, membersihkan juga merapikan seragam sekolah Tian. Pemandangan indah menurut Vano. Sedangkan pengasuh itu menatap Cinta penuh permusuhan, aku yang merawatnya sejak kecil, seharusnya aku yang menjadi maminya Tian, ucapnya dalam hati menatap benci pada Cinta. 1. Kalau begitu, kami berangkat dulu, nanti siang datanglah ke alamat yang aku kirimkan pada ponselmu bersama supir, kata Vano berjalan menuntun putranya. Tian berangkat dulu Mami. Mami baik-baik di rumah, Tuan mencium punggung tangan maminya, tapi enggan untuk melangkah. Papi kenapa tidak mencium Mami, seperti Momi? Tanya Tian yang membuat Cinta tersentak. Lagi. Tian menyebut Momi, apa memang Mominya Tian masih sering kesini? Sedangkan Vano tersenyum lalu mendekat ke arah Cinta. Kap. Tanpa aba-aba, Vano mengecup kening Cinta sesaat, lalu berjalan ke mobilnya bersama Tian. Membiarkan Cinta masih terdiam, belum sadar karena mendapatkan serangan mendadak.
43. Berkumpulnya istri Sultan. Siang harinya Cinta sudah siap dengan baju yang ia kenakan lalu berjalan keluar rumah. "Permisi. Apakah kau yang akan mengantarku?" tanya Cinta sopan pada laki-laki yang sudah berdiri di samping mobil mewah. "Bener non. Saya bodyguard Anda sekaligus supir untuk membawa Anda kemana saja," jawab supir itu dengan tegas, lalu membukaan pintu penumpang. "Silahkan Nona." Cinta mengangguk lalu masuk ke dalam mobilnya dengan hati-hati. Mobil meninggalkan pekarangan rumah, berjalan santai ke alamat yang dituju, yaitu sebuah butik mewah yang terkenal dengan barang-barangnya yang super mewah. "Pilihlah gaun yang kamu suka. Maaf, aku tidak bisa menemanimu karena pekerjaanku sangat banyak. Kalau bisa, gaunnya jangan yang terbuka." Pesan dari Vano. "Baik Tuan," balasnya dengan tersenyum. "Jangan panggil aku Tuan mulai sekarang, kamu istriku. Bukan bawahanku." Cinta menggigit bibir bawahnya, dia bingung mau memanggil suaminya apa. "Baik Kak." 9. "Aku bukan kakakmu." "Baik Om." "Oh, aku bukan ommu." "Baik Mas." G. Diam sesaat tidak ada balasan. "Untuk sementara itu dulu." 9. "Kenapa untuk sementara? Apa dia akan menceraikan aku nantinya?" "Oke kalau begitu mulai sekarang aku tidak boleh menggunakan hatiku pada siapapun, aku tidak mau terluka untuk yang kedua kalinya." Gumam Cinta dalam hati. Lalu setelah tidak ada balasan lagi, Cinta memasukkan ponselnya kembali dalam tas kecil yang biasa ia bawa. Setelah beberapa saat berkendara, Cinta telah sampai di butik. "Selamat datang Nona. Silahkan masuk, dan pilih apapun yang Anda suka," ucap pelayan butik dengan ramahnya. 44. Di sana sudah banyak pengunjung, dari Cinta lihat, di sana banyak istri-istri para pejabat dan para pengusaha yang sedang memilih gaun, kemungkinan besar mereka juga akan diundang untuk acara nanti malam. Ramai sekali. Cinta mengedarkan pandangannya melihat-lihat gaun yang pas untuknya, semuanya terlihat sangat cantik dan indah. "Maaf Mbak. Saya mau cari gaun untuk pesta tetapi yang tertutup. Di mana ya aku bisa menemukan gaun itu?" tanya Cinta sopan pada pelayaran butik tersebut. "Ada di lantai atas Nona. Mari saya antar ke atas." Cinta dan pelayan tersebut memasuki lift agar cepat sampai ke lantai 3. Karena di sana letak gaun-gaun tertutup juga khusus untuk para akhwat. "Silakan Nona. Anda bisa memilihnya," kata pelayan itu ramah. Aku tidak biasa memakai gaun panjang. Bisakah kau memilihnya untukku?" tanya Cinta ragu. Tetapi sesaat kemudian, sebelum pelayan itu menjawab ada seorang wanita berjalan ke arahnya. Dia adalah menantu pemilik butik tersebut yang sudah menyerahkan sepenuhnya butik itu untuk dikelola sang menantu. "Nona Ara," ucap pelayan itu membungkuk hormat pada pemilik butik. "Kau bantu yang lain," kata Ara lembut. "Selamat siang Nona," ucapnya dengan ramah. "Dek, cantik sekali." Walaupun memakai pakaian tertutup tapi aura kecantikannya sangat terlihat, tutur katanya juga sangat lembut. Siang juga Nona." Nona Araya. Istri pengusaha, kalau tidak salah namanya Tuan Adam." jawab Cinta tersenyum canggung. Karena dia sudah beberapa kali melihat Tuan Adam dan istrinya berada di pesta para pengusaha, tapi dirinya tidak pernah berbicara dengannya. Ara tersenyum mengangguk, "Panggil aku Ara saja," kata Ara mengulurkan tangannya pada Cinta, dia sudah tahu. Kalau wanita yang ada di depannya itu adalah istri dari Vano, masih saudara dengan Kak Nabila.
Baik Kak Ara, namaku Cinta. Balas Cinta dengan menyambut uluran tangan mutiara. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Ara lembut. Vano sudah memberikan pesan kepadanya untuk membantu istrinya mencarikan gaun yang tertutup juga elegan. Aku ingin mencari gaun yang tertutup, tetapi selama ini aku tidak pernah memakai gaun seperti itu. Apakah Anda bisa membantuku untuk mencarikannya? Tanya Cinta ramah. Sebentar ya. Kebetulan, banyak koleksiku yang belum aku pajang nanti etalase maupun di depan. Sepertinya untuk ukuran tubuhmu semuanya pas, karena tubuh kita hampir sama. Bedanya aku sudah punya anak jadi lebih menonjol, jawabnya terkekeh. Tapi Anda masih seperti gadis Kak. Kata Cinta yang takjub dengan wanita yang ada di depannya ini. Terlihat masih 45. Sangat muda juga cantik, tubuhnya juga sangat bagus. Tidak mungkin, umurku sudah 32, sudah punya 4 anak, kata Ara merendah. Lagi-lagi membuat Cinta tidak percaya, pasalnya kalau mereka berjalan berdua pasti dikira masih seumuran. Cinta menggeleng tak percaya mendengar penuturan wanita di depannya. Sudah jangan difikirkan, kata Ara lalu berjalan menuju ruangan lain dengan menggandeng pergelangan tangan Cinta. Ternyata di sana sudah berkumpul para circle istri-istri pengusaha. Cinta semakin merasa dirinya paling rendah melihat istri-istri para pengusaha yang pernah ia lihat di majalah bisnis, juga saat pertemuan di acara-acara penting. Selamat datang Cinta. Ucap semuanya ramah. Cinta mendongak dan melihat kedua wanita di depannya. Kak Nabila, Kak Maura, ucapnya lirih, berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Mereka berdua menyambut uluran tangan Cinta. Lalu Maura berdiri dan mendekat ke arah Cinta lalu memeluk gadis itu. Gadis yang mereka tahu butuh dukungan juga teman, karena masa lalunya. Tubuh Cinta memegang, mendapatkan pelukan dari wanita hebat di depannya. Cinta, kau adalah adik iparku. Vano adalah adik kembarku, kata Maura berterus terang, membuat tubuh Cinta semakin menegang. Pasalnya orang hebat di depannya ini adalah kakak iparnya. Benarkah? Tanya Cinta tidak percaya. Mereka mengangguk, dan ini Kak Nabila, adalah keponakan suamiku, tapi karena aku lebih muda darinya jadi aku memanggilnya kakak, karena aku tidak mau dipanggil nenek oleh anak-anaknya, jawabnya terkekeh. Membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa. Cinta juga memeluk Nabila tapi dirinya sedikit terkejut karena ada yang menghalangi mereka berpelukan, lalu Cinta menunduk melihat ke perutnya sendiri dan juga perut Kak Nabila. Aku sedang hamil dan sudah jalan 9 bulan, jadi jangan heran kalau ada yang menghalangi kita saat berpelukan, ucapnya lagi-lagi membuat mereka tertawa. Tidak kelihatan. Gumam Cinta peran yang membuat semuanya terkekeh. Lalu Nabila menyingkap himarnya, di sana terlihat perutnya yang sudah membuncit. Wah benar. Bolehkah aku menyentuhnya? Tanya Cinta dengan girang, pasalnya dari dulu dia ingin sekali menyentuh orang hamil. Nabila mengangguk. Dan ternyata seperti ini rasanya keras, juga ada sedikit tendangan dari dalam. Wah. Dia merespon, kata Nabila tersenyum. Sedangkan Cinta sangat menikmati tendangan itu yang membuat dirinya takjub. Aku juga sedang hamil 2 bulan, kata Maura membuat semuanya menoleh ke arahnya, pasalnya mereka belum tahu. 46. Benarkah? Tanya Nabila mendekat setelah Cinta melepaskan elusan tangannya pada perutnya. Maura tersenyum mengangguk, wah selamat ya. Nabila memeluk Maura diikuti oleh Ara yang juga memeluk Maura. Ara juga sudah menganggap Maura sebagai adiknya, karena dia juga tidak mempunyai saudara perempuan.
Kini mereka berbincang cukup lama di ruangan tersebut. Sebenarnya para laki-laki tidak terlalu sibuk, mereka hanya memberikan ruang kepada istri-istri mereka untuk bercengkrama dan sekarang ditambah ada istri Vano. Vano meminta pada saudara-saudaranya supaya menjadikan istrinya itu sebagai teman, agar dia merasa tidak sendiri di dunia ini. Dan mereka juga membantu Cinta untuk memilihkan gaun yang cukup tertutup. 47. Sebuah rencana. Cinta senang karena dirinya mendapatkan gaun yang sangat pas di tubuhnya, itu karena bantuan dari orang-orang hebat di dalam, bahkan Cinta tidak diperbolehkan untuk membayarnya, padahal dia sudah membawa kartu hitam yang sudah diberikan oleh suaminya tadi pagi saat setelah selesai sarapan. Pemilik butik ini memberikan gaunnya cuma-cuma, katanya sebagai ucapan perkenalan. Kini dirinya sudah berada di lantai bawah. Tubuhnya berpapasan dengan orang yang ia kenal. Kak Sandra. Ucap Cinta saat melihat saudaranya itu sedang berdiri mengantri. Sandra menoleh karena ada yang memanggil namanya. Wah, adik tiriku ternyata. Sedang apa kamu di sini? Tanya Sandra yang melihat paper bag yang dibawa oleh tangan kanan Cinta.